Ada sisa bebek, keropi, bagong, sama kelinci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Raden Rama Channel. Oke teman-teman, saya ingin memberikan suatu tutorial bagaimana cara buat harum manis kering. Tentunya teman-teman seperjuangan harum manis, khususnya yang pemula, masih banyak yang salah paham tentang pembuatan harum manis yang kering itu bagaimana dan caranya gimana. Banyak yang berkomentar ataupun berpendapat, ya silahkan saja. Namun saya lihat banyak yang berpendapat bahwa buat harum manis yang kering itu harus putarannya kencang. Nah itu justru untuk buat harum manis yang kering itu teman-teman itu tidak usah kencang-kencang buat harum manis. Sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, namun ini untuk mempertegas video yang sebelumnya aja agar teman-teman paham cara pembuatan harum manis yang kering ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan harum manis yang kering itu tidak usah kencang-kencang teman-teman. Oke, di sini teman-teman mesinnya, alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah longsor 3 kali. Nah, ini sekitar habis 7 kilo. Ini malam minggu ya teman-teman. Yang mana Dede? Ya teman-teman, ada yang beli dulu. Ini udah malam ya teman-teman, alhamdulillah. Nah ini teman-teman, raknya banyak ya, mohon maaf teman-teman. Jadi pembuatan harum manis itu saya sudah tegaskan di video sebelumnya. Ini untuk mempertegas saja. Pembuatan harum manis yang kering itu tidak usah kencang teman-teman. Masih banyak yang belum paham. Jadi pembuatan harum manis yang kering harus kencang dinamonya. Tidak usah teman-teman. Itu sudah cukup membentuk air file aja, itu sudah bisa buat harum manis yang kering. Contohnya air file itu bagaimana teman-teman, Bang? Jadi membentuk kayak gini teman-teman. Ini misalkan ini putarannya kan ke kanan tunggu saya. Ketika saya putar atau hidupkan mesin saya, ini seolah ada berbayang ke kiri muter tunggunya. Itu sudah bisa buat harum manis yang kering. Contoh saya putar. Nah, jadi ada berbayang ke kiri, itu udah kenceng teman-teman. Nah, oke, saya akan praktekkan, saya akan buktikan ya teman-teman bahwa buat harum manis yang kering itu tidak usah atau tidak memerlukan putaran yang kencang. Yang sedang juga itu sudah menghasilkan harum manis yang kering ya teman-teman. Ini sebelumnya mesin saya, rakitan saya itu semuanya tidak menggunakan dimmer ya teman-teman, tidak menggunakan dimmer. Itu jadi langsung matic, langsung roswat kayak gini, langsung matic ya. Jadi saya mengatur kecepatannya itu dari antara puli as sama puli dinamo itu diseimbangin. Itu sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman, cara menyeting putaran harum manis di puli, bukan dari dimmer. Nah ini tapi kebetulan demi subscriber saya, demi teman-teman yang pemula, saya pasang dimmer teman-teman. Saya pasang dimmer di sini. Nah ini saya relain pasang dimmer untuk mempraktekkan saja ya, supaya teman-teman seperjuangan harum manis yang pemula khususnya itu bisa paham. Oke teman-teman, saya hidupkan di sini. Nah, ini mati ya teman-teman. Kita putar dulu ini dimmernya. Kita putar dimmernya pelan-pelan. Nah ini lambat sekali ya teman-teman, sangat lambat sekali. Kita kencangkan sedikit. Nah ini pelan, nah, tapi sudah membentuk air file. Ini artinya sudah bisa buat harum manis yang kering. Coba Bang kencangkan, pulin dimmernya. Oke, saya pulkan dimmernya. Nah, suara mesin getar teman-teman, mesin getar berisik. Nah ini full putarannya. Tapi saya buat harum manis itu tidak dipulkan teman-teman, cukup segini doang putarannya. Nah putarannya cukup segini, jadi tidak usah kencang-kencang. Nah, adem, ke mesin tidak getar, putaran mesinnya adem, tidak berisik ya kalau putarannya tidak terlalu kencang. Oke Bang, terus kalau putaran kencang itu fungsinya buat apa? Oke teman-teman, jadi semakin kencang putaran mesin harum manis itu semakin lembut saja. Jadi semakin lembut hasil harum manisnya gitu. Jadi semakin kencang putaran mesin harum manis itu semakin lembut hasilnya. Itu doang teman-teman. Itu. Jadi fungsinya itu doang, bukan buat kering gitu, bukan. Kalau untuk buat kering itu antara putaran sama api itu harus diseimbangin teman-teman. Makanya mesin saya itu sudah matic, semuanya sudah matic, tidak usah ngatur api ataupun kecepatan lagi.
contoh saya mau menghidupkan di sini teman-teman. Ini kan gelap ya, kita hidupkan dulu senternya. Ini kan mati pakai pematik cetrek, tinggal hidupin. Nah ini gede, jadi sejajar kayak gini gede, ini kecil. Nah ini untuk yang kecil ini, api yang kecil ini untuk cuaca panas atau siang ya. Tapi kalau untuk cuaca dingin malam, ini kita kasih miring kayak gini, sejajar kalau cuaca malam. Tapi kalau cuaca dingin banget hujan, itu saya kasih sejajar kayak gini biar full apinya. Nah gitu ya teman-teman. Oke, ini berhubung malam berarti kasih apinya segini aja, sejajar aja gini. Nah jadi nggak usah ngatur api ataupun kecepatan, tinggal cetrek ya teman-teman. Itu coba bang, kalau dikasih apinya kecil pakai api siang, misalkan ini kan mati, ini cetrek gede, sejajar gede. Nah ini untuk cuaca siang, jadi dikesiniin semua, dikecilin semua. Nah coba bang buat harum manis tapi pakai api setelan api siang, apakah hasilnya bisa masuk plastik? Oke teman-teman, saya akan praktekkan dulu ya. Ini kan seharusnya kalau malam kayak gini, ini buatnya harus miring segini, sejajar segini. Nah agak miring X ke sini, itu X segini. Nah, berhubung ini untuk membuktikan saja, kita dikecilin banget pemakaian api pembuatan harum manis siang ya. Oke, saya buktikan hasilnya, coba kering atau tidak ya. Jadi kita buat harum manis di malam hari pakai setelan apinya itu setelan buat harum manis di siang hari. Coba. Nah, di sini saya tidak menggunakan tepung kanji ya, teman-teman, atau sagu, tidak. Saya ingin buat harum manis pakai setelan api siang. Apakah bisa pakai setelan api siang di waktu malam? Jadi mau api kecil ataupun api besar, ini hasilnya tetap jadi ya teman-teman. Sebab kenapa? Karena tungkunya ini tungku kaleng-kaleng tipis gitu. Jadi api kecil maupun api besar itu hasilnya tetap jadi keluar. Cuma kendalanya kalau kurang api, dia jadinya gulung-gulung kayak gini. Nah kalau kurang api, nah, hasilnya tetap masuk plastik teman-teman, cuma agak lengket. Ini agak lengket teman-teman. Nah, nggak bisa dibuka teman-teman. Nah baru bisa dibuka. Nah, jadi hasilnya kurang kering. Nah, mantap teman-teman. Nah, diginiinnya tidak hancur, dia jadi karamel. Nah, lengket. Nah, jadi bantat. Kenapa? Sebab kurang api. Nah, kurang kering, kurang apinya, nempel teman-teman, bantat. Tuh. Jadi kurang bagus. Diginiinnya nggak hancur teman-teman, malah jadi karamel. Malah jadi karamel. Oke, kita buat harum manis pakai setelan api malam. Nah, kita miringin kayak tadi dikit. Nah, sip, digedein dikit gini. Ini setelan cuaca malam ya. Hasil harum manisnya hancur. Ini putarannya lambat teman-teman, putarannya lambat, tapi hasilnya sudah memuaskan. Jadi nggak usah kencang-kencang buat harum manisnya. Yang penting udah keluar ke atas. Nah, kalau ini enak masuknya teman-teman.
tepung kanji juga kering hasilnya. Ini kering teman-teman hasilnya. Oh, ini hancur, di lidah langsung hilang teman-teman, di lidah langsung hilang. Hancur. Oh, ini bagus gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan harum manis intinya tidak perlu kencang mesinnya, tidak perlu kencang gitu. Kalau dikencangkan mesin berisik, getar. Jadi kita buatnya ini aja, yang penting sudah ngebentuk ada bayangan ke kiri aja udah jadi. Terus gimana Bang kalau kita buat harum manis malam pakai setelannya cuaca yang dingin tadi, jadi pematiknya sejajar tadi. Nah justru itu teman-teman lebih kering, justru kekeringan gitu, sampai tidak nempel ke setik, jadi sampai kekeringan kalau pakai setelan cuaca dingin ya teman-teman. Dan kendalanya ke gula itu akan menghasilkan banyak kerak gitu doang ya teman-teman gitu. Kalau sudah diutak-atik antara puteran ataupun api tetap saja lengket. Nah itu berarti kemungkinan ada kendala dari mesinnya teman-teman gitu ya. Maka teman-teman sekian dulu, mohon maaf apabila saya ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.